Shalom, saudara-saudara, dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengucap syukur pada Tuhan atas penyertaannya sepanjang minggu ini bagi kita. Mari kita mulai dari kita pagi hari ini, kita memuji dan memuliakan Allah kita. Nah, hanya Allah kita lah bertata di kerajaan surga. Mari kita muliakan namanya. Mari kita tinggikan namanya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari kita habiskan kebaktian kita dan kita minta pertolongan dari Tuhan. Bahwa pertolongan dan kebaktian saat ini datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Damai sejahtera sukacita naung dalam ibadah. Jadi dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari kita menaikkan pujian syukur kita bagi Tuhan, sebagai Raja Wali yang terbang tinggi bersama dengan Tuhan, begitu juga dengan hidup kita jika kita berada dalam Tuhan.
berada. Aku ingin selalu berada di hadirat. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Naikkan pujian di dalam sungguh. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Baik, shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan melakukan Mazmur, kita akan membaca sama-sama. Mazmur kita pagi ini terambil dari Mazmur 113 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Demikian bunyi Mazmur kita pada pagi hari ini. Tuhan meninggikan orang rendah. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi dan merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan. Bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya, ia mendudukan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Demikian kita dan Tuhan Yesus. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sebentar lagi akan kita dengar, boleh kita sambut dalam hati kita dan boleh tertanam dalam hati kita. Bagaikan rusa yang rindu sungai-Mu, begitupun jiwa kami yang merindukan hadirat Engkau Tuhan. Seperti rusa rindu sungai
Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku. Shalom, saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Kita bersyukur bahwa kita boleh berkumpul walaupun lewat media online, bahwa kita masih boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Renungan hari ini saya ambil dari Mazmur 133, persaudaraan yang rukun. Akan saya bacakan. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun dari ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Pada masa pandemi ini, banyak hal yang berubah. Mulai dari kehidupan ekonomi, pandemi tidak hanya merubah tatanan ekonomi di Indonesia, tetapi tatanan ekonomi dunia. Banyak juga saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan akibat dari pandemi, baik dari kesulitan keuangan, tetapi yang lebih parah lagi, kehidupan keluarganya juga terganggu. Kita bisa bayangkan, kalau dahulu, sebelum pandemi, seorang suami yang sibuk bekerja di luar, istri yang melayani di rumah dengan anak-anak, atau kedua-duanya bekerja, sehingga waktu untuk bertemu memang lebih sedikit. Salah satu hal baik yang dibawa oleh pandemi adalah waktu untuk bersama dengan keluarga menjadi semakin banyak. Apalagi digabungkan dengan WFH yang bekerja dari rumah, sehingga kebersamaan dalam keluarga memiliki waktu yang semakin panjang. Hal ini dari satu sisi memang itu positif, bahwa seorang ayah akan memiliki waktu lebih banyak lagi dengan istrinya dan juga dengan anak-anaknya, sehingga si ayah bisa berkomunikasi dengan lebih baik lagi dengan keluarganya. Demikian juga dengan si ibu, seorang istri akan memiliki waktu yang lebih lagi untuk dapat berkomunikasi dan saling mengerti sesama keluarga. Tetapi sayangnya ada juga hal negatif. Yang dahulu masing-masing suami dan istri, mereka masih memiliki waktu sendiri yang cukup panjang. Sekarang banyak yang harus dilalui bersama. Yang menjadi masalah dan kendala, konflik juga sering terjadi dalam keluarga akibat waktu yang semakin panjang. Apalagi dengan adanya tekanan ekonomi, mulai dari yang kehilangan pekerjaan, pemotongan gaji, atau juga bisnisnya yang mengalami masalah karena pandemi, sehingga stres itu kemudian ditumpahkan kepada keluarga. Hal-hal seperti itu yang menjadi masalah besar akhirnya. Salah satu yang harus kita perhatikan, apa yang Tuhan katakan di sini, adalah rukun. Karena di dalam kerukunan, berkat Tuhan akan turun dan melimpah. Kita percaya, usaha manusia tidak akan membawa hasil tanpa izin dan berkat dari Tuhan itu sendiri. Memang tidak mudah untuk menyatukan dua pribadi. Dan konflik di dalam keluarga itu juga menjadi salah satu hiasan dalam kehidupan keluarga. Keluarga yang tidak ada konflik, pertama itu bohong, yang kedua jadinya nggak seru. Konflik memang harus ada, tetapi kalau konflik itu kemudian menyebabkan perpecahan, hal itu harus dihindari. Kita harus ingat, Tuhan berkata bahwa awal mula sebuah gereja itu juga ada di dalam keluarga. Apabila semuanya ini terpecah,
berkat tidak akan didapatkan. Mulai dari berkat rohani, bayangkan kalau seorang suami yang sudah stres, atau seorang bapak yang sudah stres, seorang ibu yang sudah stres karena masalah penghasilan yang berkurang akibat dari pandemi, kemudian harus ditambah lagi dengan masalah keluarganya. Semakin sulit. Seorang ibu juga yang istilahnya uang bulanan, uang belanja sudah dipotong oleh suaminya karena penghasilan suaminya juga turun, kemudian masih harus menghadapi emosi suami yang kadang-kadang tidak terkontrol, sehingga si ibu akan juga bertambah stres. Hal-hal seperti ini bagaimana berkat Tuhan mau turun? Kalau secara manusia saja sudah sulit untuk bisa berpikir secara jernih. Sekali lagi Tuhan katakan, bersatulah, rukun, antara suami dengan istri, antara bapak dengan anak-anak, antara bapak, antara anak-anak dengan ibunya juga. Dengan demikian berkat Tuhan akan turun. Hal ini juga bisa mudah sekali dipahami. Dengan kerukunan, semua bisa saling mendukung. Anak-anak akan mendukung orang tuanya, orang tua juga akan mendukung anak-anaknya. Seorang suami akan mendukung si istri, seorang istri juga dapat mendukung seorang suami. Anak-anak memang kelihatannya awalnya mereka senang ada di rumah, belajar online di rumah awalnya. Tetapi lama-kelamaan saya bisa melihat cukup stres. Mereka tidak bisa lagi bersosialisasi pada saat mereka seharusnya bersosialisasi di umur mereka. Mereka tidak bisa lagi keluar bermain dengan teman-temannya. Sering lebih banyak mereka harus mengurung diri dalam rumah. Sehingga kehidupan sosial dan juga masa kanak-kanak mereka sepertinya ada yang terbuang. Bisa kita bayangkan kalau kemudian mereka menjadi luapan emosi dari orang tua. Kasihan juga anak-anaknya. Sementara orang tua itu juga bertambah fungsi. Kalau dulu yang kita namakan pendidikan seakan-akan kita serahkan kepada guru, ada seorang guru yang mengajar matematika, fisika, kimia, biologi, IPS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan semua pelajaran. Sekarang tiba-tiba orang tua baik bapak atau ibu harus bertambah fungsi menjadi guru les. Bukan hal yang mudah. Saya sendiri juga mengalami, dan saya harus mengajar anak saya 2 orang. Yang satu yang sudah SMA kelas 3, dan saya menyerah. Saya tidak mampu lagi mengajar. Yang kedua, pada saat dia SD kelas 6 dan sekarang SMP kelas 1. Untuk mengajar itu pun, sebelum mengajar saya harus belajar. Dan itu bukan hal yang mudah. Bisa dibayangkan kalau kemudian pada saat itu muncul emosi dan anak itu kita tekan, sementara sebenarnya tanpa perlu itu anak kita juga sudah berada dalam tekanan. Sekali lagi, keluarga bukan tempat kita untuk melampiaskan emosi. Keluarga juga bukan tempat kita untuk saling mencaci maki. Keluarga adalah tempat kita bisa bersama, saling mendukung, mendapatkan kedamaian. Dengan demikian, berkat Tuhan akan turun. Mulai dari kedamaian dalam hati, yang juga akan membawa berkat-berkat dalam pekerjaan. Karena dengan demikian, semua orang dapat berpikir dengan jernih dan dapat mengeluarkan kemampuannya dengan lebih baik lagi untuk meraih hasil yang terbaik. Jadi selama masa pandemi ini, marilah kita saling mendukung di dalam keluarga. Demikian juga dengan jemaat, karena ingatlah, jemaat dalam suatu gereja adalah cerminan dari sebuah keluarga yang besar. Kita bisa melewati pandemi ini. Dengan berkat Tuhan, dengan pimpinan Tuhan, kita pasti akan bisa melewati pandemi ini. Dan kita akan melewatinya dengan lebih indah kalau
kita semua bersatu, mulai dari keluarga dan juga sebagai jemaat gereja. Saling mendukung, kalau ada yang lemah, mari kita tolong. Kalau misalkan ada yang butuh bantuan, mari kita ulurkan tangan. Kita mendapatkan dari semua berkat ini dari Tuhan secara gratis. Maka mari kita juga membagikan berkat ini kepada sesama kita secara gratis. Pada saat kita memberi, kita tidak kehilangan, tapi kita malah akan bertambah. Mari kita saling mendukung, saling menjaga juga kerukunan di dalam rumah, dalam keluarga, di dalam gereja, dengan sesama. Dengan demikian, pasti kita akan mampu melewati masa-masa pandemi ini. Tuhan Yesus berkati. Amin. Mari kita menaikkan pujian, dimuliakan. Saudara kasih Tuhan, mari kita bersyafaat bersama-sama, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Engkau telah mengajarkan kami untuk hidup dalam rukun, bersatu dalam menghadapi situasi pandemi, dan tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan, Bapak Sudirman. Biarlah Tuhan terus memakai hamba-Mu. Lebih heran lagi, dan memakai hamba-Mu juga di tengah-tengah keluarga. Keluarganya hidup dalam kebahagiaan. Dan juga pekerjaannya juga diberkati oleh Tuhan. Bagi kami semua ya Tuhan yang telah mendengarkan firman-Mu, biarlah rumah tangga kami juga berbahagia. Kami hidup rukun satu sama yang lain. Kami menjauhkan dari segala pertengkaran. Tapi kami boleh sungguh bahu-membahu menopang satu sama yang lain. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kami minta damai sejahtera Tuhan menyertai. Ekonomi mereka dipulihkan Tuhan. Lindungi mereka dari segala penyakit yang mereka alami Tuhan. Kami juga bersyukur untuk Ibu Maria yang telah dijamah dipulihkan oleh Tuhan, sehingga boleh keluar dari rumah sakit. Kami bersyukur juga untuk bapak-bapak kepala keluarga yang juga dipulihkan ekonominya, sehingga mereka tetap bekerja dan bisa memenuhi akan semua kebutuhan-kebutuhan finansial di dalam rumah tangga mereka. Terima kasih banyak Bapak. Kami berdoa untuk program-program gereja kami, baik kelompok sel secara online, persekutuan doa secara online, sekolah minggu secara online, dan juga ibadah raya secara online. Memberkati tim-tim yang melaksanakan pelayanan online ini, memberkati mereka berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Sinode GKIN, kami berdoa untuk One Mission Society, KAC, BBG, STAN dan STTN. Semua lembaga-lembaga ini diberkati oleh Tuhan. Pemimpin-pemimpin mereka diberi hikmat oleh Tuhan. Tibanya bagi kami untuk berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa Bapak berkati Bapak Presiden kami, Bapak Wakil Presiden kami, dan para staf menteri sampai pada jajaran yang di bawah. Tuhan biarlah hikmat surgawi menyertai hamba-hamba-Mu, sehingga mereka boleh memimpin Indonesia ini dengan penuh kebijaksanaan. Dan semua masalah-masalah yang ada ini, dengan hikmat Tuhan mereka dapat memecahkan dengan baik. Khususnya untuk situasi pandemi yang ada ini Tuhan, yang memberi pengaruh terhadap ekonomi bangsa kami, yang memberikan
pengaruh terhadap sistem politik kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Engkau berkatilah bangsa kami, berkatilah Indonesia ini Tuhan, supaya kami bisa melewati situasi yang sulit ini dan ekonomi kembali dipulihkan lagi Tuhan. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita menyembah, memuji Tuhan, mengakhiri kebaktian kita pada saat ini. Yang pujian meninggikan Dia. Dia ditinggikan dan Dia dimuliakan. Dimuliakan, amin. Ditinggikan. Semuanya meninggikan. Yesus Tuhan yang ajaib. Biarlah Bapak Ibu memiliki hidup yang penuh kelimpahan dan kebahagiaan dalam rumah tangga Bapak dan Ibu. Haleluya Tuhan. Amin. Yang berkata, yang berkuasa. Amin. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita merendahkan hati dan pikiran kita dan terimalah setiap firman Tuhan yang telah kita dengar. Yakinkanlah bahwa Allah menyertai saudara, rumah tangga saudara juga dilindungi oleh Tuhan. Mari kita rendahkan hati dan pikiran kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kekuatan serta penghiburan dari Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.